Syukur kepada Allah meskipun saya tidak layak menerimanya, namun saya menghargai penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai tokoh pamomong Jawa Tengah. Semua amrih mulya dalem Gusti. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, untuk membuka acara malam hari ini, kita akan awali dengan persembahan istimewa, sebuah garapan tari tradisi Jawa yang syarat filosofi kehidupan dan nilai-nilai pamomong. Melalui tarian ini kita diajak untuk menyelami dunia pewayangan tentang Kiai Semar, sang pamomong agung, dan perjuangan untuk meraih kemakmuran negeri melalui Betari Tanah Stren. Sang Sekar Kuda Tujuh Biru, simbol keteguhan, kemuliaan, dan kesempurnaan dalam membangun negara yang adiluhung. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penampilan tari Sekar Kuda Tujuh Biru dari Sanggar Pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa. Mungkin kita bisa agak ke tengah, Pak Aris. Iya. Sudah di tengah? Sudah di tengah. Sudah cukup center, fotografer di depan. Harus fotografer dong. Karena di sini kita bersama dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Mungkin biar lebih hangat suasana pada malam hari ini. Boleh minta tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan tentunya pada malam hari ini kami ingin mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Perdagangan Republik Indonesia, anggota DPR Republik Indonesia, anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, anggota DPD Republik Indonesia, Ketua DKPP Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, dan tentunya juga Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu Haja Nawal Arafah Yasin yang nanti akan segera bergabung. Tentu saja yang dari tadi penuh dengan senyum, CEO Suara Merdeka Network. Luar biasa, dan juga pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya juga yang telah hadir di sini pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Thaibin Rembang. Kemudian juga selamat malam dan selamat datang yang kami hormati Ketua PBNI atau yang mewakili. Lalu juga tentunya yang telah hadir Ketua Umum MUI Jawa Tengah sekaligus Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam dan selamat datang Bupati Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya juga para kepala daerah, akademisi, budayawan, insan olahraga, tokoh agama, tentunya tokoh masyarakat yang malam hari ini luar biasa telah hadir dalam acara peluncuran buku dan penganugerahan 75 tokoh pamomong Jawa Tengah. Ini acara malam hari ini, waduh, aku bisa ada di sini itu. Kenapa? Kalau bisa aku yang WhatsApp Pak Kukrit untuk bisa ada di sini. Kalau Pak
Kukis tolong saya yang ada di sini Pak Kukis. Oh harus ada WhatsApp itu? Betul, kenapa? Karena kita bertemu dengan tokoh-tokoh Jawa Tengah. Ini kalau semuanya kumpul ada di sini, ya kan? Ini kayaknya jalan tol menuju rumah saya bisa cepat jadi. Tapi ini luar biasa, kenapa? Karena berkumpul semuanya artinya pada malam hari ini bukan hanya mengumpulkan 75 tokoh Jawa Tengah, tapi juga ini sebagai tanda 75 tahun perjalanan Suara Merdeka. Ya, dan tentu saja Bapak Ibu hadirin, ini adalah sebuah persembahan untuk mereka-mereka yang telah memberikan teladan dalam membimbing, mendampingi dan merawat masyarakat Jawa Tengah dengan hati dan ketulusan. Wah, tulus banget. Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkanlah yang hak, yang benar, itu benar. Khususnya ya Allah, kagem Bapak Ibu tokoh pamomong Jawa Tengah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahi anta maksudi wa ridha matlubi wa ufawidu amri Allah. Ya Allah ya Rasulullah, inggih panjenengan ingkang kawula tuju lan ridha panjenengan ingkang kawula suwun serta sedanten perkawis kawula pasrahaken wonten asta panjenengan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah. Matur nuwun pasajan panjenengan sedaya, matur nuwun berkah rawuhipun Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Pendidikan, Gusmus, sedanten Bapak Bupati, Ibu Bupati, para rawuh matur nuwun, nggih mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak Kiai Haji Ahmad Saksono yang telah mengundang untuk kita semua. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini juga memberikan kesan dalam hati, gitu ya. Kamu kalau ngomong dengan nada seperti ini tuh, enak gitu ya. Santun, kayak wanita penurut. Tolong, ya, dipertahankan sampai akhir acara. Ya. Bapak Ibu, kita akan simak bersama sambutan CEO Suara Merdeka Network kepada Bapak Kukis Suryo Wicaksono. Monggo, boleh berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, matur nuwun kerawannya Bapak. Saya kalau menyebut nama Bapak ini langsung merinding, Pak. Karena namanya sama dengan generasi kedua Suara Merdeka Bapak saya, Pak Budi Santoso. Jadi ada arti khusus untuk Suara Merdeka. Matur nuwun kehadirannya Pak Budi. Kemudian Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, matur nuwun Bapak kerawannya, supportnya. Dan yang kita cintai, kita banggakan, Bapak kita bersama, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi, Pak Lutfi, matur nuwun sangat atas supportnya Pak untuk Suara Merdeka. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin yang mungkin sedang dalam perjalanan. Kemudian juga yang kami muliakan, gurunya Suara Merdeka, gurunya kita semua, gurunya bangsa Indonesia juga, Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Gus Mus. Matur nuwun kerawannya Bapak, mohon doanya selalu Bapak. Para tokoh pamomong yang hadir pada malam hari ini, hadirin yang kami hormati, dan seluruh masyarakat Jawa Tengah yang kami cintai, yang juga menyaksikan acara ini secara live di Suara Merdeka TV. Bapak Ibu sekalian, bagi kami keluarga besar Suara Merdeka Network, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Suara Merdeka Network sebagai media yang lahir dan tumbuh 75 tahun di Jawa Tengah merasa sangat terhormat dan bangga bisa menyelenggarakan peluncuran dan penganugerahan kepada 75 tokoh pamomong Jawa Tengah di gedung Gradika Bakti Praja ini.
Bapak Ibu sekalian, 75 tokoh ini bukan hanya sekedar nama, tapi ini adalah figur-figur wajah kebijaksanaan, wajah keteladanan, dan juga wajah pengabdian bagi masyarakat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Kami di Suara Merdeka selama 75 tahun ini memilih kata pamomong sebagai istilah khas Jawa yang sangat bermakna. Seorang pamomong bukan sekedar tokoh atau bukan sekedar pemimpin, tapi seorang pamomong adalah seorang penuntun, pendamping, pelindung, sekaligus penggerak di tengah kemasyarakatan. Ia hadir bukan hanya saat disorot, bukan hanya karena ingin viral, tetapi juga di balik layar sang pamomong selalu menjadi part of the solution untuk setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, para penerima anugerah sang pamomong pada malam ini datang dari berbagai macam latar belakang. Ada tokoh agama, kepala daerah, menteri, politisi, seniman, budayawan, akademisi, disabilitas, aktivis lingkungan, pengusaha, hingga penggerak sosial dan juga aktivis olahraga, Bapak Ibu sekalian. Namun satu benang merah menyatukan kita semua, yaitu bagaimana kita bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan masyarakat Jawa Tengah. Bersama Gubernur Ahmad Lutfi, Bapak kita semua ingin erat bersinergi, membawa masyarakat Jawa Tengah ke depan, semakin maju, semakin makmur, dan juga semakin sejahtera. Suara Merdeka Network percaya bahwa masa depan Jawa Tengah, masa depan Indonesia secara luas hanya bisa diraih kalau kita semua berkolaborasi. Penghargaan ini bukan semata-mata untuk mereka-mereka yang ngetop, mereka-mereka figur-figur yang viral, enggak. Tetapi untuk beliau-beliau yang terus berjuang tanpa kenal lelah, senantiasa berkarya, dan juga berkontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pejabat, para tokoh yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kehadiran Bapak Ibu semua adalah bentuk nyata dukungan bagi kemajuan Jawa Tengah yang kita cintai ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada teman-teman redaksi, pemimpin redaksi di Suara Merdeka Network, Pak Agus Soto, mohon berdiri Bapak. Nah, mohon tepuk tangannya untuk pemimpin redaksi kami, beliau yang menyiapkan seluruh acara ini dari awal hingga akhir. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya mewakili keluarga besar Suara Merdeka Network mengucapkan selamat, sukses kepada para penerima penghargaan. Semoga ini akan menjadi penguat semangat kita semua untuk terus berkarya di tengah masyarakat. Matur nuwun, sugeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Jawa Tengah. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti, yang telah hadir di tengah-tengah kita, beliau putra Jawa Tengah juga. Kemudian yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi. Saya juga ndredeg kalau ketemu Pak Budi, beliau Menteri Perdagangan asli Kendal, jadi putra daerah juga. Dan kebetulan beliau dulu dilantik jadi Sekjen Kemendak, saya jadi Irjen. Beliau jadi menteri, saya jadi gubernur. Matur suwun Pak, telah menyambangi kami. Kemudian yang saya hormati anggota DPR RI dari Komisi 10 dan seluruh jajaran yang mungkin hadir, yang di tengah-tengah kita juga, Ketua Dewan Kehormatan penyelenggara DKPP RI, matur suwun Pak, telah datang tengah kita. Kemudian yang saya hormati, kami banggakan sesepuh kami, tokoh yang selalu kita panutin segala petunjuk itu, Gus Mus, tepuk tangan untuk beliau yang jauh hadir dari perbatasan Jawa Timur Rembang. Kemudian Ketua MUI, panutan kita juga, Basnas, Mbak Yai Daruji, hampir suwun, doa punipun.
kemudian yang saya hormati dan kami banggakan seluruh para kiai, tokoh masyarakat, anggota DPRD, ketua fraksi, ada Gus, ada di sana ngumpul, kemudian saya hormati para bupati, wali kota, lengkap, bupatinya Giro. Kebetulan seluruh media yang sudah 2 hari, bupatinya beda-beda. Jadi rata bupati itu dapat menjadi tokoh terkenal. Kok ya rata empuk gitu loh. Jadi tidak ada bupati satu dapat penghargaan 2, nggak ada. Detik kemarin nggak ada. Terus Solo Pos nggak ada dan ini nggak ada. Jadi rata. Ada beberapa BUMD, PSN, kemudian KITB, ada Pak Ngurah. Kemudian dari Muhammadiyah, Matur Suwun. Ada Matur Suwun dari LDII. Kemudian ini kalau tak sebut nanti nggak jadi ngasih iwat. Bapak Ibu sekalian, yang lebih utama adalah CEO Suara Merdeka hari ini yang 75 berikut jajaran. Tepuk tangan untuk beliau. Pertama-tama, saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih atas panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu ini akan merupakan spirit bagi kita agar nantinya menjadi kontribusi dalam rangka membangun Jawa Tengah. Tentu juga saya ucapkan selamat kepada para tokoh yang malam ini. Mari kita berkiprah bersama-sama dalam rangka membangun wilayah kita dari aspek apapun yang telah kita terima nanti. Media adalah merupakan suatu mitra kami dalam rangka membangun, dalam rangka memberikan suatu pemberitaan yang konstruktif, di samping juga sebagai kualifikasi kontrol dalam rangka kita membangun. Saya yakin jalinan media dengan jajaran Pemprov maupun jajaran Pemda di wilayah kita sampai terhitung hari ini sangat kondusif sekali hingga saat dukung kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, tepat apabila kegiatan ini sering kita lakukan. Karena apa? Membangun Jawa Tengah tidak bisa sendiri. Kita pun sebagai tokoh harus saling bergandengan tangan bersama-sama sehingga Jawa Tengah adalah kita milik bersama. Kita dalam rangka membangun punya integrasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan para bupati, wali kota sampai di tingkat desa. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten, kota berdiri sendiri, maka kita lakukanlah integrasi kolaborasi yang harus kita lakukan. Para bupati wali kota sudah menjabarkan RPJMD kita, RPJM nasional menjadi RPJMD, kemudian kita jabarkan ke seluruh kabupaten kota secara bersama-sama. Sehingga secara tidak langsung itu tidak cukup. Maka di situ ada beberapa peran tokoh, akademisi, rektor, kemudian tidak kalah di dalamnya adalah media, salah satunya adalah suatu bentuk kolaborasi yang kita lakukan. Itu pun tidak cukup dalam rangka membangun Jawa Tengah, kita juga melakukan intervensi. Para menteri yang asalnya dari Jawa Tengah, wakil menteri yang asalnya Jawa Tengah, kami mohon izin Pak Menteri untuk kembali ke tempat kita. Ayo membangun Jawa Tengah lebih baik. Kemudian tidak kalah pentingnya juga forum berlian kita ciptakan, para anggota dewan kita. Forum Senayan, DPR RI yang fraksinya apapun yang penting balik Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah bersama-sama. Bentuk-bentuk kolaborasi inilah yang kita namakan tidak one man show tapi super team, together we can. Bersama-sama kita bisa membangun Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam, dan selamat malam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam. Bapak Gubernur dan sesepuh-sesepuh yang lain yang hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan, terutama CEO Suara Merdeka, Publik, dan segenap awak Suara Merdeka. Hadirin hadirat yang terhormat, sambutan saya sudah disampaikan Pak Lutfi tadi. Ya isinya seperti itu, jadi tidak usah saya ulangi. Saya hanya ingin mengulangi saja ucapan selamat saya kepada Suara Merdeka yang ulang tahunnya yang 75. Suatu prestasi bahwa di zaman digital seperti ini, Suara Merdeka masih mencetak koran dan masih laku. Ini betul-betul korannya orang Jawa Tengah yang kita banggakan.
mudah-mudahan terus berkarya dan berkreasi untuk bukan hanya kepentingan Jawa Tengah, tapi untuk kepentingan Indonesia dan pendidikan masyarakat. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Tetap terus memberikan wejangan kepada kami, ya. Masyarakat Jawa Tengah yang sangat membutuhkan wejangan dan tentunya juga doa-doa dari Gus. Ya, dan sehat selalu tentu saja sampai ketemu di momen-momen berikutnya. Iya. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Thalibin Lemang, ulama, budayawan, dan seniman yang menyinari umat dengan kata, seni, dan kasih sayang. Bagi Gusmus, seni adalah bentuk zikir yang lain, melukis sebagai wujud tafakur, dan puisi sebagai ekspresi spiritualitas. Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSP MK, Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah dengan kepemimpinan berbasis kinerja, respon cepat serta berorientasi pada solusi konkret. Ia berkomitmen membangun sistem pelayanan publik yang tanggap, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Tapi Nesa, saya yakin ini Bapak Ibu hadirin sudah tidak sabar untuk menantikan satu momen inti malam hari ini. Baik, kali ini kita akan masuk untuk penganugerahan 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah. Baik, dan karena kita sudah masuk ke penganugerahan 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah, ya. Karena ini ada 75, jadi kita akan berbagi dengan sesi demi sesi, begitu ya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi yang pertama. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Ketua Umum PBNU yang menjadikan nilai rahmah sebagai pusat dakwah Islam. Ia dikenal sebagai ulama pemikir dan pembela humanitarian Islam yang berakar kuat pada tradisi pesantren dan terbuka terhadap tantangan zaman. Dr. Budi Santoso MSI, Menteri Perdagangan, birokrat tulen yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dengan kedisiplinan dan visi inovatif, ia membawa Kemendak mendorong UMKM menembus pasar global. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dikenal sebagai pemikir Islam moderat dan tokoh pendidikan inklusif. Sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ia membawa visi kolaboratif dan humanis bagi masa depan pendidikan Indonesia. Pak Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, adalah Wakil Gubernur 2 periode. Sebagai santri di pemerintahan, ia menaruh perhatian pada pengembangan pesantren agar maju dan sejahtera, serta peningkatan kualitas santri, antara lain di bidang sains, teknologi, dan informasi. Kiai Haji Muhammad Yusuf Huldori, Ketua DPW PKB Jateng, Ketua DPW PKB Jawa Tengah yang dikenal sebagai tokoh pesantren yang menjembatani dakwah, budaya, dan kebijakan publik dengan gaya kultural dan inklusif. Komitmennya terhadap pendidikan dan kemajuan pesantren mewarnai perjuangannya di jalur sosial dan politik. Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MK, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang berhasil membawa Basnas menjadi lembaga modern dengan orientasi pemberdayaan umat yang berbasis transparansi, profesionalisme, dan integritas tinggi. Dr. Kiai Haji Ahmad Darezi, Ketua Umum MUI dan Ketua Basnas Jawa Tengah, adalah sosok yang dari muda hingga usia sendirinya tidak pernah sepi dari aktivitas. Selain di Basnas, Kiai Darezi aktif di berbagai lembaga sosial.
ia memimpin Basnas Jateng dengan prinsip transparansi, empati, dan mengelola zakat tidak sekedar ibadah, tapi juga solusi nyata untuk kemiskinan dan stunting. Dr. Aloysius Budi Purnomo, pemuka agama Katolik, adalah imam diocesan Keuskupan Agung Semarang yang tak canggung bergaul, bersahabat, dan bahkan berguru kepada para kiai dan pengasuh pesantren. Menjadi imam tak hanya melayani umat Katolik, tapi juga semua orang, apapun agamanya. Dr. Muhdi S.H.M. Hun, anggota DPD MPR RI dan Ketua PGRI Jawa Tengah, senator yang sejak muda hingga sekarang aktif berkiprah dalam berbagai organisasi sosial, pemasyarakatan, agama, dan pendidikan. Dengan perannya, berbagai persoalan diantaranya yang terkait pendidikan dan tenaga kependidikan teratasi. Dr. Abdul Khalik S.M.Si, anggota DPD MPR RI, anggota DPD RI yang menaruh perhatian besar pada isu keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan tata kelola pembangunan wilayah. Ia dikenal sebagai pemikir progresif yang mendorong kebijakan strategis, termasuk rencana pemekaran wilayah Jawa Tengah. Hedi Lugiko, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia, Ketua DKPP RI yang tegas menjaga etika penyelenggara pemilu. Dengan sikapnya yang lugas dan konsisten, ia berhasil memulihkan marwah DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang independen dan berintegritas. Sofwan Dedi Ardianto SM, anggota DPR RI. Anggota DPR RI yang aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui program SDA Sambang Desa. Dengan latar belakang sebagai wartawan, konsultan komunikasi, dan kader partai, ia menjembatani kepentingan rakyat dengan efektif. Baik, baru saja kita menyaksikan ke-15 ya untuk sesi pertama penerima penganugerahan. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak-Bapak untuk bisa hadir di atas panggung. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa pengambilan gambar ataupun foto dilakukan setelah seluruh penerima penganugerahan menerima penganugerahan tersebut. Jadi tidak dilakukan foto satu per satu. Baik, kalau begitu kami mohon untuk berkenan naik ke atas panggung kepada Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang diwakili oleh Kiai Haji Nadif Abdul Mujib. Berikutnya Bapak Budi Santoso, kami persilakan. Lalu juga tentunya Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kemudian Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori. Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA atau yang mewakili. Kemudian Kiai Haji Ahmad Daroji, kami persilakan. Dr. Arif Rahman SIP MSI. Kemudian Dr. Hendrar Priyadi SMM atau yang mewakili. Kepada Bapak Muhammad Saleh SPMA. Kemudian Dr. Mudi SHM Hum. Dan juga Dr. Abdul Khalik SHMSI. Kemudian kepada Bapak Hedi Lugito. Dan Bapak Sofwan Dedi Ardianto SM. Dr. Aloysius Budi Purnomo, kami persilakan. Monggo. Kita akan urutkan terlebih dahulu untuk penerima penganugerahan kali ini karena ada 75, jadi kita berbagi sesi begitu ya Aris ya. Wah. Jadi kita akan atur terlebih dahulu. Akan dibantu tim Bapak ya untuk mengatur dan akan dibantu di manakah posisi Anda untuk segera menerima penghargaan tentu saja. Mudah-mudahan penganugerahan ini bisa memberikan inspirasi juga ya kepada kita yang muda-muda. Nah, jangan gampang capek. Nah, semoga suatu hari nanti kita dapat juga dari seorang merdeka. Yang penting itu bukan anugerahnya tapi kontribusinya. Luar biasa. Oke, baiklah. Ini kita akan berfoto terlebih dahulu Bapak Gubernur dan juga Pak Kukrit. Monggo berada di tengah untuk kita bisa berfoto terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman media dan fotografer. Kita berikan waktu untuk Anda sekarang. 3, 2, 1. Sekali lagi, mungkin bisa dengan semangat.
Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam